Sehebat apakah Sintayong sewaktu masih menjadi pemain sepak bola? Berikut kami paparkan kenangan masa kecil Sintayong yang penuh perjuangan sampai dia bisa menjadi salah satu legenda Korea Selatan. Football Universe. Tak banyak yang mungkin tahu kalau Coach Sintayong dahulu adalah seorang pemain sepak bola hebat. Di Korea Selatan dia bahkan masuk sebagai salah satu legenda sepak bola mereka. Oleh fans Korea Selatan, dia dijuluki Fox on the Ground atau serigala cerdik karena memang sewaktu menjadi pemain sepak bola, dia adalah gelandang yang sangat kreatif, yang sangat sulit dijaga pergerakannya oleh lawan. Perjalanan hidupnya sampai menjadi legenda ini merupakan cerita yang sangat menginspirasi. Sintayong lahir pada 11 Oktober 1970 di Yeongdo-po, sebuah distrik yang ramai di kota Seoul, Korea Selatan. Tahun-tahun awalnya dipenuhi dengan kesederhanaan dan pesona kehidupan di lingkungan sekitar, di mana gang-gang sempit dan lapangan terbuka menjadi tempat bermain pertamanya. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Shin selalu penuh energi dan rasa ingin tahu. Ayahnya seorang pekerja pabrik dan ibunya seorang penjual di pasar. Mereka berdua selalu bekerja tanpa lelah untuk menghidupi keluarga mereka. Meskipun dengan keterbatasan finansial, keluarga Shin selalu dipenuhi cinta, tawa, dan ambisi yang tidak diucapkan, tetapi saling dimengerti untuk bangkit dari keadaan mereka. Sepak bola bukan sekedar permainan bagi Shin kecil. Ini adalah hasrat yang menyala setiap kali dia menendang bola. Lapangan lokal meskipun tidak rata dan berdebu adalah tempat suci baginya. Disinilah Shin pertama kali menunjukkan bakat luar biasa, menggiring bola melewati bek dengan mudah dan menampilkan pemahaman alami tentang permainan yang jauh melampaui usianya. Ayahnya yang melihat antusiasme Shin kemudian menabung untuk membelikannya sepasang sepatu bola bekas. Saat itu, ketika Shin mengenakan sepatu bola untuk pertama kalinya, dia sangat gembira. Dan hal ini menandai awal dari petualangan sepak bolanya yang panjang. Bakat Shin segera diakui di luar lingkungan sekitarnya. Dia bergabung dengan tim sepak bola sekolahnya, di mana dia dengan cepat menjadi pemain bintang. Kelincahannya, visinya, dan kontrol bola yang sempurna menarik perhatian pelatih lokal. Pada usia 14 tahun, Shin direkrut oleh sekolah teknik Yeongdo-po yang terkenal, yaitu Yongnam University, sebuah tempat pembibitan bagi calon bintang sepak bola masa depan. Di sini Shin mengasah keterampilannya di bawah bimbingan pelatih Kim Jong-nam yang menjadi figur penting dalam hidupnya. Sesi latihan yang ketat dari pelatih Kim sangat menantang, tetapi juga menanamkan disiplin dan etos kerja yang tak kenal lelah pada pemain muda ini. Dedikasi Shin membuahkan hasil ketika dia memimpin timnya meraih beberapa kemenangan dan dia pun mendapatkan julukan Maradona dari Yeongdo-po karena kemampuan luar biasanya dalam menggiring bola dan kecerdasannya dalam bermain. Selama 3 tahun di sana, dia pun masuk dalam pantauan pencari bakat dari klub Liga Korea dan mereka pun menawarkan kontrak dengan pemain berbakat ini. Karir profesional Sintayong dimulai ketika dia bergabung dengan Ilhwa Chunma, sekarang Seongnam FC, pada tahun 1992. Itu adalah periode transisi dalam sepak bola Korea Selatan, dengan semakin profesionalnya liga dan basis penggemar yang semakin bertambah. Tidak butuh waktu lama untuk Sintayong beradaptasi dengan permainan Seongnam Ilhwa Chunma. Di musim pertamanya, dia langsung mendapat tempat beberapa kali di tim starter. Shin menunjukkan permainan yang atraktif dan membuat lini tengah Seongnam semakin hidup. Di musim keduanya dia bahkan sudah menjadi pilihan utama pelatih di lini tengah Seongnam.
Karena kerja keras dan kegigihannya, Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Seongnam Ilhwa Chunma menjuarai Liga Korea sebanyak 3 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 93, 94, dan 95. Dia bahkan terpilih sebagai pemain terbaik Liga Korea di tahun 1995 berkat penampilan menawannya sepanjang musim. Hal paling menarik dari seorang Shin Tae-yong sewaktu bermain di Seongnam Ilhwa Chunma adalah kecerdikannya. Dia tahu kapan harus mendribel bola, melewati lawan, dan kapan harus mengumpat. Karena hal ini, dia dijuluki Fox on the Ground, atau si rubah cerdik. Seringkali musuh-musuh Seongnam Ilhwa Chunma kesulitan menebak arah pergerakan Shin Tae-yong, sehingga pertahanan mereka terbuka, dan membuat Shin Tae-yong mampu melepaskan umpan-umpan manja ataupun tendangan langsung ke arah gawang. Dalam mitologi Korea, rubah adalah salah satu hewan spesial yang memiliki kemampuan untuk membuat hal-hal magic yang dapat memperdaya orang. Hal ini mirip seperti yang dapat dilakukan Shin Tae-yong di lapangan. Dengan pergerakannya, dia seperti menciptakan momen magic di lapangan yang membuat musuh terperdaya. Pada akhir tahun 1995, dia berhasil mengantarkan Seongnam Ilhwa Chunma menjadi juara AFC Asian Club Championship. Di Seongnam Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong kemudian menjadi pemain yang paling berkarisma sehingga dia dicintai fans di sana. Pada tahun-tahun setelah 1995, Seongnam sempat mengalami penurunan sampai pada awal tahun 2000. Shin Tae-yong dapat mengembalikan permainan Seongnam dan menguasai Liga Korea kembali pada awal 2000-an. Mereka mampu kembali menjadi juara Liga Korea sebanyak 3 kali berturut-turut pada tahun 2001, 2002, dan 2003. Dan Shin Tae-yong kembali menjadi pemain terbaik Liga Korea di tahun 2001. Selama 12 tahun memperkuat Seongnam, Shin Tae-yong mampu mencetak 76 gol di 296 kali penampilannya. Dia juga memiliki catatan assist yang menawan, yaitu sebanyak 68 kali. Catatan istimewa ini yang membuatnya sangat dihargai di sana. Di usianya yang ke-35 tahun, para fans dan pengamat sepak bola Korea Selatan sudah memprediksikan bahwa Shin Tae-yong akan menjadi one-man club atau pemain yang hanya mengabdi pada satu klub sepanjang karirnya. Akan tetapi di tahun 2005, Shin Tae-yong memilih untuk bermain di Liga Australia bersama Queensland Roar dan memutuskan untuk pensiun setelah itu. Dia kemudian diberi penghargaan sebagai salah satu pemain terbaik Liga Korea sepanjang masa dan juga terpilih sebagai Best 11 Liga Korea pada tahun 2013. Selain berprestasi di klubnya Seongnam Ilhwa Chunma, Shin Tae-yong juga telah memperkuat tim nasional Korea Selatan sejak dia masih belum bermain di klub profesional dan masih bermain di Yongnam University. Dia dipanggil untuk memperkuat Korea Selatan U17, U20, dan U23. Dia melakukan debut internasionalnya pada tahun 1992 dan dengan cepat menjadi pemain reguler. Shin mewakili Korea Selatan di beberapa turnamen internasional, termasuk Piala Asia, AFC, dan kualifikasi Piala Dunia FIFA. Pada 30 April 1996, Shin Tae-yong mencetak gol pertamanya untuk Korea Selatan saat laga melawan Israel. Kepemimpinannya di lapangan terlihat jelas ketika dia memandu tim nasional dengan determinasi dan keterampilan yang sama seperti yang ditunjukkannya di level klub. Namun karir internasional Shin tidak tanpa tantangan. Sepak bola Korea Selatan masih dalam tahap perkembangan, dan tim nasional sering kesulitan melawan negara-negara sepak bola yang lebih maju. Meski begitu, komitmen Shin tidak pernah goyah. Dia bermain dengan hati dan ketangguhan, mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari rekan setim dan para penggemarnya. Momen puncaknya terjadi selama kualifikasi Piala Dunia 1998, di mana gol-gol dan assist pentingnya membantu Korea Selatan meraih tempat di turnamen tersebut. Untuk timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong bermain selama 5 tahun, diturunkan di 23 pertandingan, dan mampu mencetak 3 gol.
Gaya bermain Sintayong adalah perpaduan antara keanggunan dan efisiensi. Dia dikenal karena passingnya yang presisi, visi bermainnya, dan kemampuannya mengontrol tempo permainan. Sebagai gelandang, dia adalah mesin tim, memandu serangan dan menghentikan permainan lawan dengan kecakapan yang sama. Kemampuan menggiring bolanya luar biasa, memungkinkannya untuk melewati ruang sempit dan menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya tidak mungkin. Pemahaman Sintayong tentang permainan sepak bola sangat mendalam. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengantisipasi pergerakan rekan setim dan lawan, membuatnya selalu selangkah lebih maju dalam momen-momen krusial. Kemampuan tendangan bebasnya dan tembakan jarak jauh menambah dimensi lain dalam permainannya, menjadikannya ancaman yang konstan dari eksekusi bola mati. Lebih dari keterampilan teknisnya, kepemimpinan dan ketenangannya di bawah tekanan yang membuat Sintayong berbeda. Sin adalah pemimpin alami yang menginspirasi rekan-rekannya dengan etos kerja dan semangat yang tak kenal menyerah. Dampak Sintayong pada sepak bola Korea Selatan melampaui masa bermainnya. Setelah pensiun pada tahun 2005, dia beralih ke dunia kepelatihan, di mana dia terus mempengaruhi permainan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas. Karir kepelatihannya membawanya mengambil berbagai macam peran, termasuk mengelola Seongnam FC dan memimpin tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia FIFA 2018. Masa kepelatihannya ditandai dengan kecerdasan strategi dan kemampuannya untuk mengorbitkan bakat-bakat muda. Rakyat Korea Selatan sangat menghormati Coach Sintayong, bukan hanya karena kontribusinya di lapangan, tetapi juga karena dedikasinya terhadap perkembangan sepak bola di negara ini. Dia dilihat sebagai pelopor yang membantu meningkatkan standar sepak bola Korea Selatan, menginspirasi generasi baru pemain untuk bermimpi besar. Kerendahan hati Sintayong dikombinasikan dengan prestasinya membuatnya dicintai oleh para penggemar yang melihatnya sebagai simbol ketekunan dan keunggulan. Saat ini Sintayong bahkan tak hanya dihormati di Korea Selatan, tetapi juga di Indonesia karena tangan dinginnya. Dia adalah salah satu tokoh yang paling dicintai masyarakat Indonesia. Sepak bola Indonesia berkembang sangat pesat berkat arahan dari Coach Sintayong. Perjalanan Sintayong dari jalanan Yeongdo-po hingga panggung besar sepak bola internasional adalah bukti dari bakatnya, kerja kerasnya, dan ketekunan yang tak kenal menyerah. Ceritanya adalah sebuah inspirasi, menunjukkan bagaimana hasrat dan dedikasi dapat mengatasi segala rintangan. Sebagai pemain dan pelatih, Coach Sintayong telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sepak bola Korea Selatan dan juga Indonesia. Mendapatkan cinta dan rasa hormat dari sebuah bangsa yang menghargai kontribusinya. Warisannya terus menginspirasi, mengingatkan kita bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan dengan kombinasi bakat dan ketekunan yang tepat.